Pernah nggak sih kalian datang ke sebuah tempat yang kelihatannya indah banget, tapi kok rasanya ada cerita lain di baliknya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik Coban Rondo. Ini tuh tempat di mana keindahan alam yang luar biasa, ternyata menyimpan legenda yang menyayat hati. Ceritanya seolah-olah udah jadi satu sama bebatuannya, sama gemuruh air terjunnya. Dari namanya aja, sebenarnya udah ada petunjuknya loh. Coban Rondo. Kalau kita artiin langsung, artinya itu air terjun Sang Janda. Wah, namanya terus terang banget ya. Tapi justru itu yang bikin penasaran kan? Nah, dari sinilah kita mulai penelusuran kita. Jadi pertanyaannya, apa sih cerita tragis di balik nama itu? Kenapa coba? Air terjun seindah ini kok namanya malah sedih banget? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi cerita ini semuanya berpusat pada satu tokoh utama. Seorang wanita bernama Dewi Anjarwati. Bisa dibilang kesedihan dialah yang jadi jantung dari legenda yang kita dengar sampai hari ini. Coba deh kita bayangin bareng-bareng ya. Ada satu tempat yang terpencil banget, sunyi, di mana satu-satunya suara yang kedengaran itu cuma gemuruh air terjun yang gak ada hentinya. Nah, disinilah panggung tragedi ini dimulai. Suasananya udah pas banget kan, sepi dan dramatis. Dan di sanalah, di tengah-tengah kesunyian itu, ada Dewi Anjarwati yang terus-terusan meratapi nasibnya. Ini bukan sedih yang biasa-biasa aja ya, tapi duka yang dalam banget. Saking dalamnya, rasanya kayak nggak akan pernah selesai. Nah, di bagian inilah ceritanya jadi puitis, tapi sekaligus kuat banget. Ini adalah momen di mana kesedihan seorang manusia, malah ketemu dan jadi satu sama kekuatan alam. Ini inti dari legendanya. Diceritakan kalau air mata Dewi Anjarwati itu nggak berhenti mengalir, seolah-olah menyatu sama gemuruh air terjun. Kebayang nggak sih? Kesedihannya itu saking besarnya, sampai-sampai air matanya itu jadi bagian dari alam itu sendiri. Kuat banget ya gambarannya. Nah, dari sini kita mulai ngerti kan benang merahnya, gimana caranya sebuah duka yang begitu dalam pada akhirnya justru melahirkan sebuah nama untuk tempat ini. Dan cerita ini bukan cuma dari mulut ke mulut loh, kisahnya itu diabadikan dalam tulisan, salah satunya di asal-usul Coban Rondo. Inilah yang bikin legendanya tetap hidup dan terus diceritain dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi coba pikirin deh, air terjun itu jadinya bukan cuma pemandangan alam biasa, dia berubah jadi saksi bisu, saksi dari kesedihan Dewi Anjarwati yang gak ada habisnya. Seolah-olah alam di sekitarnya pun ikut nontonin penderitaan dia. Dan inilah titik baliknya. Kesedihan Dewi Anjarwati yang luar biasa besar itu akhirnya mengubah identitas tempat ini untuk selamanya. Memberinya nama baru yang bakal terus membawa ceritanya. Dan inilah jawabannya. Coban Rondo, air terjun Sang Janda. Jadi nama itu bukan sekedar nama kan, tapi jadi semacam pengingat abadi, sebuah monumen alami untuk mengenang kisah Dewi Anjarwati. Dan menurut saya inilah yang bikin Coban Rondo itu spesial banget. Ada kontras yang luar biasa. Di satu sisi pemandangannya indah banget, menakjubkan, tapi di sisi lain tempat ini diselimuti legenda yang begitu pilu. Ini jadi pengingat ya, kalau kadang di balik pemandangan paling indah sekalipun, bisa jadi tersimpan cerita yang paling dalam. Ini jadi bikin saya mikir deh, mungkin lain kali pas kita lagi lihat gunung, danau, atau air terjun yang indah, kita bisa berhenti sejenak. Terus coba tanya, kira-kira ada cerita apa ya di balik semua ini? Jangan-jangan banyak banget tempat indah di dunia ini yang sebenarnya adalah saksi bisu dari sebuah kisah.